Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wilujeng enjing masih bersama saya dengan Yusuf Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema yang berkenaan dengan kajian hadis tematik ini, yaitu mengenai bagaimana cara Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menjadikan sesuatu hal di muka bumi ini tentu saja tanpa sia-sia. Setiap apa yang dilakukan, yang diperbuat dengan kekuasaannya, Allah melakukannya memiliki tujuan-tujuan. Tentu saja tujuan-tujuan yang dilakukan oleh Allah untuk hambanya akan membawa satu bentuk kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diberikan Allah kepada hambanya tentu saja akan memiliki kemaslahatan, akan memiliki kebaikan. Bagi siapa? Bagi hambanya itu sendiri. Sehingga apa yang kita rasakan, seandainya sesuatu yang terjadi pada diri kita, kemudian dalam pandangan kita ini tidak mengenakan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, itu boleh jadi adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita agar manusia mengingat dan menyadarinya bahwa setiap perbuatan apapun, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita bernilai kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya tentu saja tidak selamanya bersifat materi. Tidak selamanya mengenakan. Tidak selamanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Bahkan ada kalanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang menurut Allah itu baik, tetapi yang dirasakan oleh manusia terasa pahit. Para cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya ada 6 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tentu saja kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini sekali lagi selamanya tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hambanya. Ya, ketika Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, sekali lagi tentu saja Allah menghendaki agar ketika seseorang telah diberikan kebaikan, dia memperoleh kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi ia pun akan memperoleh kebaikan-kebaikannya di akhirat. Yang pertama di antara bagaimana cara Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, yaitu adalah memberi pengetahuan tentang agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ma yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, dia akan memberi pemahaman baginya terhadap agama. Berdasarkan hadis Nabi tadi, secara jelas dan tegas, Nabi SAW memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada kita. Ketika seseorang diberikan pemahaman agama yang mendalam, sesungguhnya itu adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Jadi berbahagialah bagi mereka ketika mereka diberikan pemahaman agama yang kuat, pemahaman agama yang mendalam. Kenapa? Karena itulah bimbingan dan petunjuk Allah bagi seorang hamba. Nah,
Karena petunjuk Allah itu dapat diperoleh ketika seseorang berupaya memohon kepadanya. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah sekali lagi adalah ketika Allah memberikan pemahaman terhadap agama. Hal ini pernah terjadi pula oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Dia di antara para sahabat yang memperoleh doa Nabi SAW dengan kata-kata, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama. Dengan doa Nabi itu, ya, Ibnu Abbas dari sejak saat itu dan mungkin hingga saat sekarang masih terasa bagaimana pemahaman-pemahaman agama yang mendalam yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Sehingga dia mampu di antara salah seorang sahabat yang terkenal sebagai mufassir ulum. Dia terkenal pula dalam bidang ahli hukum. Karena apa? Karena dia di samping memiliki keutamaan secara pribadi sebagai seorang sahabat yang soleh seperti sahabat-sahabat lainnya, dia mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW yang dimohonkan pada waktu itu oleh Rasul sebagai orang yang faqih di dalam urusan agama. Nah, Bala Cakra yang dirahmati Allah, sekali lagi ketika seseorang memiliki pengetahuan agama, maka berbanggalah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Dan kebaikan ini melebihi dari segala-galanya. Melebihi dari harta yang kita miliki. Karena dengan orang memiliki pemahaman agama yang mendalam, maka sesungguhnya Allah menghendaki dia dituntun untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan dia diangkat derajatnya dengan ilmunya. Sehingga dalam ayat pun disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu darajatin. Nah, mengangkat beberapa derajat. Artinya bahwa Allah akan memberikan derajat kepada orang beriman, kepada orang yang diberikan ilmu. Sangat beragam sesuai dengan tingkat keimanan dan tingkat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, ketika Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada hambanya, ya, di samping dengan memberikan pengetahuan agama yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, dia mengujinya dengan musibah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Maridlah bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah menghendaki melimpahkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mengujinya dengan musibah. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan hadis tadi, bahwa ketika seseorang memperoleh ujian dari Allah, sesungguhnya itu adalah kebaikan darinya. Kebaikan apa yang diperoleh oleh seorang hamba ketika Allah mengujinya dengan musibah? Ketika Allah mengujinya dengan musibah, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kebaikan di akhirat. Dengan apa? Dengan dihapusnya dosa-dosa yang telah diperbuatnya selama ia bersabar ketika mendapatkan ujian musibah. Nabi SAW bersabda, "Mamin musibatin tusibul muslim." Tidaklah seorang muslim mendapatkan ujian musibah illa kafarallahu biha hatta syaukati yushakuha, hingga sakit menusuk hati, melainkan Allah akan menghapusnya dengan musibah tersebut. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui hadis ini berarti ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian musibah, tentu saja kita harus berhusnudon. Boleh jadi Allah memberikan kepada kita ujian musibah ini agar dosa-dosa
yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Selama kita bersabar menghadapi musibah itu. Musibah yang diperoleh oleh manusia tentu saja beragam. Sesuai dengan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapinya. Dan Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas-batas kemampuannya. Nah, oleh sebab itu dalam ayat sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha kecuali sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Bara cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian musibah dari Allah, maka hadapilah dengan penuh kesabaran. Karena boleh jadi Allah memberikannya itu semua kepada seorang hamba karena ia ingin, satu, mendidiknya agar lebih bersabar. Yang kedua, Allah menghendaki dengan melalui ujian musibah itu diampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan ini semua menunjukkan bahwa bagaimana Rahman Rahim Allah kepada hambanya. Dengan melalui sekalipun Allah memberi kebaikan dengan mengujinya dengan musibah, tentu saja sekali lagi berayat cakra yang dirahmati Allah, jangan kita terlebih dahulu berburuk sangka. Ya. Maka hendaklah kita berbaik sangka kepadanya. Karena hikmah yang ada dalam satu musibah yang menimpa dalam diri kita, tentu saja ini akan membuahkan satu kebaikan kepada seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Bara cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping memberi pengetahuan tentang agama, mengujinya dengan musibah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah memberikan atau menyegerakan hukumannya di dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida aradallahu bi'abdihil khair." Apabila Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, ajalalahul uqubah fi dunya. Dia menyegerakan memberikan hukuman kepadanya di dunia. Wa ida aradallahu bi'abdihi syarr. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi hambanya, amsyaka anhu bizanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dia akan menangguhkan hukuman baginya dengan sebab dosanya hingga hari kiamat datang. Bara cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hadis ini apabila kita amati masih terkait dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang menguji dengan musibah. Jadi boleh jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala dia menyegerakan hukuman dari perbuatan-perbuatan dosa telah diperbuat oleh hambanya di dunia ini. Nah, kenapa? Karena Allah menghendaki bahwa hambanya di yaumil akhir dalam keadaan bersih, disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disegerakannya azab di dunia ini. Nah, namun demikian, kalaupun disegerakan hukuman di dunia atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini merupakan kebaikan Allah kepada hambanya, tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk meminta azab di dunia ini. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meminta azab, sekalipun dengan maksud agar dibebaskan hukumannya nanti di yaumil akhir, ini tidak diperkenankan. Mengapa? Karena ini sama halnya dengan menantang bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu kasus di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang mereka itu memiliki penyakit, dan penyakit itu tidak pernah kunjung sembuh. Kemudian satu waktu Rasulullah SAW menjenguknya dan bertanya kepada sahabat yang bersangkutan,
apakah kamu tidak berdoa untuk memohon kesembuhan, wahai sahabatku? Kemudian sahabat yang bersangkutan menjawab, ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah. Tapi doaku hanya satu. Apa kata Rasul yang doa kamu lantunkan atau mohonkan kepada Allah? Aku meminta agar dipercepat azabku di dunia ini. Kata Allah, subhanallah, maha suci Allah. Janganlah kamu berdoa seperti itu, kata Nabi. Mengapa demikian? Karena kamu tidak akan kuat menghadapinya. Oleh sebab itu, kata Nabi, hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan doa memohon keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang seharusnya engkau berdoa kepada Allah. Janganlah engkau meminta dan menantang azab Allah datang sekalipun dengan niat dan tujuan untuk baik, karena kamu tidak akan kuat menghadapinya. Kemudian Rasul bertanya kembali, apakah kamu mau aku doakan agar penyakit yang kamu derita sembuh? Sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, doakanlah aku. Kalau seandainya apa yang disampaikan atau yang disabdakan engkau tadi, ya, itu menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi pun mendoakannya, lalu tidak lama kemudian sahabat yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Jadi Badaya Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang disegerakan hukuman di dunia, tentu saja sekalipun ini terasa pahit, sekalipun ini tidak mengenakan seorang hamba, ya, tentu saja kita harus mensikapinya dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Yang ini adalah satu kebaikan, sekalipun menurut pandangan manusia ini menyakitkan di dunia. Tapi perlu kita ingat, rasa sakit di dunia ini tentu saja dapat diobati, ya. Tentu saja masih terbatas. Tetapi ketika seseorang mendapatkan azabnya di akhirat kelak, ya, azab kelak di akhirat itu tidak akan ada yang sanggup untuk menahannya. Sehingga tidak sedikit, ya, bagaimana sabda Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar terlindung dari azab-azab neraka. Mengapa? Karena azab neraka sangat pedih. Para cakrang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk beristirahat sejenak. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. Ya baik, para cakrang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di acara Cahaya Kolbu dalam kajian hadis-hadis tematik yang berkenaan atau yang berkenaan dengan judul cara bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Hanya untuk mengingatkan sekali lagi bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang agama. Yang kedua, mengujinya dengan musibah. Yang ketiga adalah menyegerakan hukuman di dunia. Berikutnya adalah ketika Allah menginginkan atau untuk memberikan kebaikan kepada hambanya, ya, Allah akan mewafatkan hambanya dalam keadaan beramal soleh. Nah, ini Badaya Cakra yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza aradallah bi'abdi khairan." Ya, apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, ista'malahu, Allah akan memperkerjakannya, kata Rasul. Pakila, lalu ditanyakan kepada beliau, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Ya, bagaimana dia memperkerjakan hambanya, wahai Rasulullah, dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada hambanya tersebut? Qala Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal maut. Beliau menjawab, dia memberi petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum mati. Atau dalam riwayat lain disebutkan, yahdihillahu azza wa jalla ilal amal soleh qabla mautihi thumma yakbiduhu ala dzalika. Allah azza wa jalla memberi petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum matinya, kemudian dia mewafatkannya dalam keadaan seperti itu.
Hadis Nabi SAW tadi sungguh jelas bahwa ketika Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dia akan mewafatkannya dalam keadaan soleh, dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ketika seseorang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beramal soleh, sesungguhnya itu adalah kebaikan yang sangat dahsyat diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan Allah menghendaki agar hambanya tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan banyak kebaikan. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan dilakukan secara rutin, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan berbuat baik, tidak dalam keadaan bermaksiat. Karena ketika seseorang wafat dalam keadaan bermaksiat, sesungguhnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang keempat, ketika Allah akan memberikan kebaikan, yaitu Allah akan mewafatkannya dalam keadaan seseorang itu beramal soleh. Kemudian berikutnya yang kelima, ketika Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, yaitu Allah memberi kelemah lembutan bagi sebuah pengisi rumah. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallah azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Idza aradallahu azza wa jalla, apabila Allah azza wa jalla menghendaki untuk memberikan kebaikan bagi penghuni sebuah rumah, adkhala alaihimur rifqa, dia memasukkan ke dalam hati penghuni rumah itu kelemah lembutan. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah pengisi rumah mereka memiliki sikap yang baik, memiliki kelembutan, memiliki keinginan untuk berbuat baik dengan anggota sesama keluarganya, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan bagi pengisi rumah tersebut. Dan sebaliknya, ketika sebuah rumah diisi oleh anggota keluarga yang di dalamnya banyak persengketaan, banyak perselisihan, yang tidak pernah berhenti, maka sesungguhnya rumah tangga atau rumah tersebut adalah rumah-rumah yang belum memiliki cahaya kebaikan. Dari sini kita dapat menangkap bahwa ketika seseorang menginginkan diberikan kebaikan di rumahnya dengan adanya kelemah lembutan, santun, rasa kasih sayang, maka perbanyaklah rumah kita ini digunakan untuk banyak kebaikan dan kebaikan. Karena boleh jadi dengan kebaikan yang kita lakukan di rumah, dan disandarkan di rumah, dipusatkan di rumah bagi amalan-amalan yang boleh dilakukan secara bebas, maka rumahlah yang akan menjadi sasaran utama untuk tempat dijadikan kebaikan. Oleh sebab itu, dalam sebagian riwayat mengapa Rasulullah SAW menjadikan sholat sunnah itu di rumah. Karena apa? Wa nawwir buyutakum, agar mereka, rumah-rumah mereka, pengisi rumah-rumah mereka itu diberikan cahaya-cahaya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia dan berbanggalah apabila sebuah pengisi rumah memiliki rasa kasih sayang, saling tolong menolong, saling membantu, tidak saling untuk menjatuhkan antara sesama keluarga. Itu sesungguhnya merupakan satu kebaikan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Dan kita berharap itu semua kita peroleh dan kita dapat
memperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan dapat kita lakukan sebaik mungkin. Apakah itu kebaikan-kebaikan yang terasa pahit maupun kebaikan-kebaikan yang tanpa disadari dan dirasakan oleh kita, ini adalah sebagai kebaikan-kebaikan yang hakiki. Yang terakhir, Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya, terutama bagi seorang pemimpin, yaitu Allah akan memberikan kepada pemimpin yang baik itu adalah seorang wazir atau pembantu yang soleh. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan." Apabila Allah hendak memberi kebaikan kepada seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin. Dia akan menjadikan untuknya menteri yang soleh, para pembantu, pejabat-pejabat yang soleh. Wa in nasya dakarahu wa in dakaro a'anahu. Jika ia pemimpin itu lupa akan hukum Allah, maka ia para menterinya akan mengingatkannya. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya ketika Allah memberikan kebaikan kepada seorang pemimpin, Allah memberi untuknya para pembantunya, para pejabat-pejabatnya yang memiliki tingkat kesolehan yang baik. Sehingga ketika seorang pemimpin itu bertindak salah, maka para menterinya, para pejabat-pejabatnya, para pembantunya akan mengingatkannya. Dan jika lupa, dan jika ia ingat akan kebaikan, maka ia akan membantu mewujudkannya. Maka berbahagialah bagi seorang pemimpin, apakah itu pemimpin dalam skup besar, apakah kepala negara dan pemimpin-pemimpin lainnya, ketika mereka, di sekeliling mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dapat mengingatkan kita dari kejelekan yang diperbuat. Orang-orang yang dapat mewujudkan apa yang menjadi kebaikan yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. Sehingga sekali lagi, kebaikan itulah yang akan diperoleh. Kebaikan itulah yang akan diperoleh oleh seorang pemimpin ketika Allah menghendaki kebaikan yang hakiki kepada orang atau pemimpin yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu ketika seorang pemimpin menginginkan adanya kebaikan dari Allah dengan dihadirkannya para menterinya, para pejabat-pejabat pembantunya yang soleh, maka hendaklah seorang pemimpin di samping dia berupaya untuk bersikap jujur, di samping berupaya untuk bersikap adil, di samping berupaya untuk mengabdikan dirinya, maka Allah akan diberikan kebaikan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Nabi, wa idza aradallahu bihi ghairadalika ja'ala lahu wajira su'in. Dan apabila Allah menghendaki memberinya kejelekan bagi seorang pemimpin, ja'alalahu wajira su'in, maka dia akan menjadikan untuknya menteri yang jelek, para pejabatnya yang jelek. Walam yudakirhu wa in dzakara. Dan jika ia pemimpin itu lupa akan hukum Allah, mereka tidak mengingatkannya. Wa in dzakara lam yu'inhu. Dan jika pemimpin itu ingat akan kebaikan, maka para menterinya tidak akan membantu untuk mewujudkannya. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bersedih ketika seorang pemimpin di lingkungan sekitarnya, di lingkungan kekuasaannya, mereka ditemani oleh para menteri dan para pejabatnya yang tidak jujur, yang tidak memiliki kesolehan. Kenapa? Itulah berarti tanda-tanda bahwa pemimpin tersebut dia dikhawatirkan berada dalam kehancuran, terjerumus kepada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bara Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan tentu saja kita berharap seandainya kita menjadi pemimpin, mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita, para pembantunya, para menterinya yang mampu mengingatkan kita.
Ya. Dan boleh jadi ketika seorang hamba, sekalipun dia bukan seorang pemimpin, Allah pun akan memberikan kebaikan kita. Dengan apa? Dengan diberikannya pemahaman terhadap agama, ya, memberikan kelemah lembutan di dalam sebuah pengisi rumah, dan masih kita pun para cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua, dan kita harus berdoa kepada Allah, ya, kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan kebaikan Allah diberikan kepada kita semua, ya, dan akan menjadi tidak hanya kebaikan di dunia ini semata, tetapi menjadi kebaikan di akhirat kelak. Bercakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pemaparan singkat, ya, mengenai tema cara bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Mudah-mudahan, ya, pemaparan yang serba singkat ini, serba terbatas ini, ya, dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita terus-menerus berharap kebaikan Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan. Para cakra yang dirahmati Allah, ya, dipungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.